masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku pandang keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku pandang keagungan Yesus. Yesus, ku sembahkan
Katakan sekali lagi, Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu selamanya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Kemuliaan meliputi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan
sembamu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kami teguhkan kembali pikiran dan hati kami dengan yang boleh diisi oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah jalan bagi kami. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya.
Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Salam semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Oke, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Segarkah semua? Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Shalom yang di radio. Boleh komen ya kalau baik, ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Oke. Kalau tidak ada ya? Baik. Saya share screen ya. Oke. Oke. Kita mulai dari ketika engkau mampu menemukan jalan masuk dari firman Tuhan dan mampu memahami dinamika pekerjaan Tuhan saat ini. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan itu ada dinamikanya. Gitu. Tidak mudah ditebak gitu. Itu artinya dinamika ya. Ada perubahan gitu. Dari satu cara ke cara yang lain gitu. Kadang kita nyaman dengan jalan ini, diganti dengan jalan lain. Itu artinya ya, ketika engkau mampu memahami dinamika pekerjaan Tuhan. Oh ini ya tujuannya ya gitu. Mulai bisa menerima gitu. Memahami. Setelah memahami kan baru menerima ya. Menerima itu maksudnya oh gitu ya Tuhan. Kita nggak kaget gitu. Oh gitu. Ayo. Jadi itu artinya seseorang itu mulai hatinya dilembutkan gitu. Ketika memahami semua perubahan yang sedang terjadi gitu, apa saja gitu. Jadi dia memakai alam ini, dia memakai sekeliling kita, dia memakai pemerintahan yang ada, dia memakai orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, siapa saja gitu. Dia pakai untuk apa? Membuat kita itu tidak bergantung kepada apapun kecuali Tuhan. Membuat kita makin bergantung kepada firman-Nya. Bukan hanya firman-Nya yang tertulis. Firman yang tertulis ini kan adalah akibat daripada pengalaman seseorang atau satu kelompok pada waktu itu, saudara. Ketika pertama kali kaki Tuhan menginjakkan
Tuhan menginjakkan kakinya gitu, di atas muka bumi ini gitu. Lalu dia memancar. Pekerjaan itu terus berlanjut. Jadi ketika kita mengetahui kalau pekerjaan Tuhan itu penuh dengan dinamika gitu, perubahan di sana sini, sesuai dengan kebutuhan saat ini, maka kita makin bergantung kepada Dia gitu. Ya. Suasana hati kita mesti terus memperhatikannya gitu. Jangan terlena gitu. Ya. Saudara, dari situ nanti baru kita sadari gitu. Oh, ternyata Tuhan ubah dari rencana A ke rencana B, balik lagi ke rencana yang lain lagi gitu ya. Oh, tujuannya supaya kami ini benar-benar hidup ya. Oh, ternyata Tuhan yang hidup itu kayak gini ya. Ya kan? Lewat pengalaman yang kita alami, saudara, itu kan membuat kita itu jadi tidak bergantung kepada apapun lagi gitu. Dan tidak mau nyaman. Kalau tadinya kita takut tantangan, kita takut masalah, jangan-jangan begini, terjadi sama kita gitu. Membuat kita jadi hati-hati gitu kan. Kita jadi hati-hati dengan apa saja gitu. Dengan suasana kondisi hati kita gitu. Ya, ternyata Tuhan itu bekerja, pada akhirnya kita mulai tahu sendiri gitu. Gak tiba-tiba lagi, tapi apa yang kita pikirkan gitu, mulai mengalir gitu. Dari apa yang kita rasakan, dari pikiran-pikiran spontan, apa itu gagasan kita, apa itu pikiran Tuhan, apa rencana Tuhan. Lama-lama kan kita jadi tahu. Ya, lama-lama kita jadi tahu gitu. Oh, sudah jalanin lagi gitu. Waktu Tuhan waktu Roh Kudus tidak menggerakkan kita berdoa, kita yang menggerakkan. Karena apa? Karena kita sadar kita butuh pimpinan Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi sumber kehidupan bagi semua orang gitu. Oh, orang tidak datang kepada Tuhan dengan keinginan dia lagi gitu, atau karena kebutuhan dia, tidak. Tapi mulai sadar, ngapain juga ya setelah sekian waktu lamanya kita melihat kehidupan kita. Toh Tuhan pelihara juga ya, terbukti kok. Jadi ngapain juga ya? Ngapain juga aku kemarin khawatir, menyusahkan diriku dengan banyak hal gitu ya. Ternyata Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu ya, terbukti ya. Dan juga ngapain juga ya saya pusing dengan itu, bukankah dia itu pencipta ya. Bukankah segala sesuatu ini ada dalam pandangan dia ya. Kita mulai percaya firman gitu. Dan gak mungkin rasanya kita gak percaya firman lagi gitu. Bahkan kata-kata kita sendiri pun jadi firman gitu. Kita dikejar oleh perkataan kita sendiri. Apa yang kita ucapkan gitu. Jadi kalau kita mengucapkan perkataan kita karena kondisi tertentu, kita akan memakan buahnya gitu. Daripada salah dengan perkataan kita, lebih baik kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan gitu. Nanti Tuhan sendiri kok yang menaruh keinginan,
yang menaruh kehendak gitu di dalam diri kita gitu. Lalu ketika kita mulai menginginkannya, lalu kita mengatakannya, maka Tuhan menjadikannya. Apa saja gitu. Apa yang dulu pernah kita ucapkan gitu ya, keinginan kita, dari keinginannya waktu SMP, waktu SMA, pergi ke satu tempat tertentu gitu kan, ucapkan. Maka kita mulai, iya kok aku nggak bisa lari dari situ ya. Nah, lalu ketika dalam kondisi tersebut gitu, dari pelajaran itu, kira-kira apakah itu bisa diubah gitu? Ya tanya aja sama Tuhan gitu. Tuhan, apakah itu bisa dirubah gitu? Oh, kamu nanya gitu. Lihatlah Tuhan, lihatlah tulang yang berserakan itu gitu. Di mana menurutmu? Gitu. Lalu, semua berserakan di mana-mana. Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu. Oke? Nah, kita nggak perlu mengatakan seperti firman Tuhan yang dulu itu lagi gitu. Keadaan kita sekarang berbeda gitu. Kita mengucapkan perkataan yang baru. Nah, itu begitu mulai memahami dinamika dan arah pekerjaan Roh Kudus, engkau sudah memasuki jalur yang benar. Nah, gimana kira-kira? Karena kita sudah melihat itu semua gitu kan. Apakah kita masih bingung gitu? Kalau mulai memahami gitu ya, lebih baiknya bilang begitu ya. Kalau engkau mulai memahami, kalau mulai gitu kan berarti kan on progress gitu. Kalau sudah mungkin gimana? Jadi sudah perjalanan yang panjang gitu. Jadi engkau sudah memasuki jalur yang benar gitu. Jika engkau belum memahami poin-poin utama ketika makan dan minum firman Tuhan, dan setelahnya engkau tetap belum mampu menemukan jalan untuk melakukan penerapan, itu menunjukkan bahwa engkau masih belum tahu cara makan dan minum firman Tuhan dengan benar. Dan bahwa engkau belum menemukan cara atau prinsip untuk melakukannya. Jadi butuh waktu lagi gitu. Jadi kalau kita mendengarkan perkataan seperti ini, apa respon kita gitu? Respon kita biasa aja enggak? Kalau respon kita biasa aja gitu, ya berarti kita tidak mau belajar. Tidak mau serius mengikuti pekerjaan Tuhan. Atau ada sesuatu yang lain yang membuat kita itu tidak serius. Ada masalah lain gitu. Ada berhala lain yang menguasai hati kita. Berhala itu keinginan yang kuat di area yang lain. Ya. Nah, sehingga kita nggak bisa memahami. Atau kita belum bisa menenangkan diri kita.
kita belum bisa move on dari manusia lama kita. Ya. Nah, jadi ketika kita mendengarkan tadi perkataan seperti itu, engkau belum memahami. Kan? Engkau belum menemukan cara untuk menerapkannya gitu. Jika belum memahami pekerjaan yang Tuhan lakukan saat ini, engkau tidak akan mampu menerima tugas yang ingin dipercayakannya kepadamu. Pekerjaan yang tengah Tuhan lakukan adalah apa yang harus dimasuki dan dipahami manusia saat ini. Kalau kita pikir begini, melayani Tuhan itu harus melakukan ini, menolong orang susah, melakukan pekerjaan ini, pergi ke sana kemari, beritakan Injil, rela menderita untuk dia, meninggalkan segala sesuatu, dari nol lagi. Nah, hal tersebut itu masih kita mengikuti gagasan kita. Dan akhirnya akan mentok gitu. Akan berhenti lagi gitu. Dan gak tahu mau buat apa. Karena apa? Belum memahami pekerjaan Tuhan, prinsipnya. Belum bisa dipercayakan. Kita terus masih akan dibuat, kita terus akan mengikuti gagasan-gagasan di dalam hati kita. Sampai ketika semua pekerjaan itu terbakar. Kita melihat kegagalan dalam setiap pekerjaan kita. Barulah kita itu mulai kembali ke jalur yang benar. Apa sih sebetulnya Tuhan yang engkau inginkan? Nah, ditunggu sehari, 2 hari. Apa ya Tuhan? Lalu kita mulai berteriak dari roh kita gitu, Tuhan tolong aku. Oke. Tenangkan hatimu. Aku ada di atas semuanya. Tenangkan hatimu. Nah, jadi ketika dalam beberapa minggu ini, minggu belakangan ini, kita kembali merasakan dinamika daripada pekerjaan Tuhan. Kita semua kan? Dalam hal ini, kita semua manusia ciptaan. Gitu. Yang benar itu harus begitu, saudara ya. Saudara, Yesus kalau saudara ikutin dia, gitu, dia tidak pernah meninggikan dirinya. Dia tidak pernah menganggap dirinya sudah baik. Gitu. Enggak. Dia harus menjalankan misinya dia. Datang ke muka bumi ini. Gitu. Dia utusan. Ada yang mengutus dia. Yang lebih besar dari dia. Gitu, saudara. Itulah pikiran Kristus. Jadi saudara, ketika dalam hal ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mendengarkan bersama-sama, kita mengucapkan firman ini kepada orang lain, kalau suatu saat saudara akan dipercayakannya mengajar orang lain, memberitakan Injil kepada orang lain, memberitakan firman Tuhan ini, maka kita harus mendapatkan
kepercayaan dulu dari Tuhan. Bagaimana caranya? Kita pahami dulu jalan-jalannya Tuhan. Ketika kita menjalani satu kehidupan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, gitu. Rasanya mentok sini, mentok sana, gitu. Tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu. Oke, tenangkanlah hatimu. Gitu. Sampai mulai memahami dinamika daripada pekerjaan Tuhan tadi. Gitu. Ya. Sekarang saudara, bukan seperti dulu. Kalau dulu mungkin kita itu berlomba-lomba mengejar Tuhan. Pengen mendapatkan mahkota kehidupan. Gitu. Karena itu yang mengisi pikiran kita. Perkataan daripada Paulus. Gitu. Padahal kita tidak tahu. Itu adalah ambisi manusia. Yang dituliskannya dalam tulisan. Di baku gitu. Sehingga ketika generasi berikutnya yang membacanya berulang-ulang, jadi ikut dengan gagasan itu gitu. Kita pikir itulah yang benar. Sementara di sana masih penuh dengan gagasan. Jadi ketika kita mendengarkan firman yang baru, perkataan yang baru, itu ketika mulai diarahkan kita kepada yang benar, maka kita mulai kayak bingung gitu, bimbang gitu. Gimana dong gitu. Kita mulai bertanya-tanya. Jadi kepada siapa kami bergantung lagi sekarang gitu. Kita mulai dibawa gitu saudara. Naik. Dari perkataan atau firman yang lama. Jadi kalau dia mengatakan begini, pertandinganku sudah selesai, itu perkataan dia. Itu nggak boleh diterapkan ketika seseorang itu mau meninggal gitu ya. Ketika rasanya udah capek gitu, lalu dia meninggal, lalu ditulis ayat itu, nggak bisa harusnya gitu. Ya, karena yang menentukan pekerjaan kita itu selesai Tuhan. Pertandingan kita selesai, yang menentukannya itu Tuhan, bukan kita. Gitu ya. Jadi nikmatilah pekerjaan Tuhan ini gitu. Saudara, ingat selalu perkataan-perkataannya gitu. Saudara mesti berjuang gitu. Berjuang gini. Ketika keadaan kita, muka kita menjadi muram gitu kan. Murung gitu ya. Rasanya saudara di sekitar kita itu nggak ada yang pas gitu. Semua gitu. Oke? Ketika dalam keadaan itu pun pekerjaan Tuhan gitu. Ketika dalam keadaan tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pasti. Apalagi kalau kita pergi ke tempat yang baru gitu. Bertemu dengan orang baru gitu. Pasti ada ini ya. Tidak pas menurut kita gitu. Nah, setelah itu apa tindakan kita? Berjuang gak kita melawannya? Lawan dengan apa? Kalau kita lagi murung, gak paksa dirimu bersuka cita. Gitu. Gak bisa kayak gini. Gitu. Ini gak benar kayak gini.
Kalau kita lagi nggak tenang gitu ya, paksa dirimu untuk tenang. Nggak bisa kayak gitu. Tenangkan hatimu. Tarik nafas. Gitu. Haleluya. Gitu. Maka segala sesuatu di sekitarmu menjadi tenang. Iya, perlahan menjadi tenang semua. Gitu. Di sekelilingmu. Nah, dari situ nanti kita mulai mengerti. Apakah Tuhan akan mempercayakan kita satu pekerjaan atau satu tugas gitu. Ketika hati kita mulai terpaut kepada Tuhan. Nasihat saya saudara, ketika umur saudara sudah di atas 40 gitu ya. Mulailah gitu. Mulailah izinkan Tuhan benar-benar memimpin jalanmu gitu. Ya. Kalau ada ambisi-ambisi yang lain yang belum engkau capai, segera selesaikan di hadapan Tuhan. Selesaikan. Apakah engkau memang harus menggenapinya atau bukan gitu? Apakah memang itu Tuhan yang taruh dulu? Bisa saja. Bisa saja gitu. Harus ke situ gitu. Ya. Ketika kita menjalani kehidupan yang menurut kita kok kayak gini ya hidup saya gitu. Jangan murung gitu. Jadi ada siklus kehidupan saudara. Ada yang dulu ketika seseorang, mungkin nenek moyangnya dia gitu. Jadi dulu dia punya hutang gitu. Ketika hutang itu belum terselesaikan di masa ketika dia hidup, entah berapa jumlahnya gitu, maka dia harus membayar kembali. Si orang itu sebetulnya yang bayar. Tapi yang akan membayarnya adalah keturunannya. Ya. Ini ada dalam firman Tuhan, saudara. Saya tidak ngarang gitu. Tapi karena dulu kita belum paham betul apa arti akan hidup kembali gitu, maka kita tidak bisa memahaminya. Tapi sekarang, begitu kita tahu, ternyata kehidupan ini harus terus berlanjut. Maka orang yang punya hutang, itu dia harus membayar kembali. Melalui keturunannya. Sampai nanti hutangnya itu lunas terbayar. Iya. Barulah lancarlah segala pekerjaannya. Gitu. Bisa berubah ke arah yang baru gitu. Jadi kalau kita itu percaya akan kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, maka kita tidak perlu takut untuk setiap hal yang kita hadapi dalam hidup kita. Nggak perlu takut. Jadi seperti inilah keterangan seseorang yang datang kepada Tuhan. Iya. Diam-diam Tuhan itu menyelesaikan semua masalah yang tidak kita ketahui dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengalami A? Kenapa kita harus mengalami B? Kenapa kita harus pergi ke kota A, ke kota B gitu? Kenapa harus begitu? Pasti nanti Tuhan terangkan kepada kita. Yang penting sekarang jangan salahkan siapa-siapa gitu. Nggak ada yang bisa disalahkan siapa-siapapun gitu. Apalagi menyalahkan Tuhan gitu.
Ya, orang dia berkata, aku hanya ada di sini, gak berbuat apa-apa. Aku diam dengan tenang di sini. Gitu. Semua dinamika yang terjadi itu adalah akibat daripada firman yang aku ucapkan. Itu aku ucapkan saja. Siapa yang pada waktu itu dengan tenang hatinya ketika dia mencari sesuatu tentang kehidupannya, maka dia akan menemukan firman ini. Dia akan menemukan setiap perkataan-perkataan ini. Pada akhirnya semua orang akan terjebak di dalam firman Tuhan. Tapi kalau orang berani masuk lebih dalam ke dalam Tuhan, maka orang itu akan menemukan satu ketenangan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ketenangan yang sangat tenang. Itulah di pusat hatinya Tuhan. Orang harus berenang atau menyelam lebih dalam sampai menemukan tempat rahasia itu. Ya. Kita kan jalan saja. Apa yang sedang terjadi? Kita menjadi lebih bijaksana gitu. Ya. Waktu yang diberikan kepada kita akan sangat kita hargai. Orang-orang yang dipertemukan kepada kita, mulai kita semakin berhikmat dalam menghadapinya gitu. Pekerjaan yang tengah Tuhan lakukan adalah apa yang harus dimasuki dan dipahami manusia saat ini. Apakah engkau semua telah memahami semua perkara ini? Tentu saudara sulit untuk menjawab itu kan? Oke. Karena seiring dengan waktu kita akan tahu sendiri jawaban apa yang pas kita katakan untuk pertanyaan ini. Jadi pekerjaan Tuhan itu adalah apa yang akan kita masuki katanya. Apa yang sedang kita masuki. Jika engkau makan dan minum firman Tuhan dengan efektif, kehidupan rohanimu menjadi normal. Dan apapun ujian yang engkau hadapi, keadaan yang engkau temui, sakit penyakit yang engkau derita, pengasingan dari saudara-saudarimu, ya kan? Ataupun kesulitan dalam keluarga yang engkau alami, engkau mampu makan dan minum firman Tuhan dengan normal, berdoa dengan normal, serta melanjutkan kehidupan gereja dengan normal. Jika engkau dapat mencapai semua ini menunjukkan bahwa engkau berada di jalur yang benar. Lihat itu saudara, berapa banyak itu? Itu masih banyak tambahan yang lain. Itu yang bisa disebutkan rangkuman dari semua yang lain. Jika engkau mampu menghadapi keadaan yang kau temui, sakit penyakit yang kau derita, pengasingan dari saudara-saudarimu, gak lagi menganggap, oh ini karena ini makanya saya harus keluar dari sini. Enggak. Seandainya memang Tuhan mau tetap di sini, oh Tuhan bisa lakukan. Ya, Tuhan bisa kirim orang lain untuk menahannya.
Dan kalau memang itu dikehendaki oleh Dia. Tetapi sekarang ketika keadaan itu terjadi gitu, semua rasanya segala pencapaian kita, mimpi-mimpi kita, rasanya itu nggak tahu kemana pergi. Apakah engkau mampu keluar dari kesedihanmu? Mampu nggak keluar dari kesedihanmu? Mampu nggak engkau berdoa? Mampu nggak engkau menenangkan hatimu kembali? Ketika engkau masih harus dikatakan menanggung penyakit yang engkau derita. Ya apa saja. Mampu nggak engkau tetap bisa berdoa? Mampu nggak engkau tetap menjalani kehidupan bergereja? Maukah engkau tetap melakukan pelayananmu? Ya. Ini menunjukkan bahwa engkau berada di jalur yang benar. Beberapa orang terlalu rapuh dan kurang memiliki ketekunan. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan tadi, nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Putus asa, stres tingkat tinggi. Sampai kadang-kadang bisa kayak blank. Gak mampu lagi tersenyum. Ketika orang bersuka cita, ketika orang meniupkan seruling, gak bisa dia menari gitu. Ketika mendengarkan musik, dia tidak bisa menyanyi, menari untuk Tuhan. Rapuh gitu. Tidak memiliki ketekunan. Saat menghadapi rintangan kecil, mereka merengek dan menjadi negatif. Pengejaran kebenaran menuntut ketekunan dan kegigihan. Jika gagal melakukan kehendak Tuhan saat ini, engkau harus mampu membenci dirimu sendiri. Gak bisa kayak gini. Jadi kalau dikatakan mampu membenci dirimu sendiri gitu, tidak menyayanginya gitu, keras terhadap dirimu sendiri, baru kita mampu tegas kepada sekeliling kita. Ketika engkau sudah mampu membenci dirimu sendiri, maksudnya itu membenci dirimu, nggak bisa kayak gini gitu. Jadi rohmu itu harus seperti keluar gitu, menghardik dirimu sendiri. Gak boleh kamu kayak gini. Kalau diri kita sendiri ya, baru nanti ketika kita itu mampu melakukan itu terhadap diri kita, barulah kita bisa mengucapkan firman kepada orang lain. Karena apa? Kita dikuasai kebenaran. Kalau saya tidak menerapkan apa yang saya katakan, itu ketika mengucapkan kepada orang lain, itu akan mental, saudara. Karena yang kita sedang lawan itu sebetulnya adalah kedagingan kita yang dikuasai oleh si jahat, yang dirusak gitu, oleh si jahat gitu. Kita memerintah itu dari dalam hati kita. Ketika kita benar-benar sudah bisa menjadi tenang, maka ketika kita mencintai kebenaran,
Maka di sekeliling kita ketika tidak hidup dalam kebenaran, maka akan ada di dalam dirimu satu sikap gitu. Nggak bisa kayak gini. Kamu mesti kayak gini. Kalau kita mampu membenci diri kita sendiri, maka kita akan mampu membenci manusia yang tidak melakukan kebenaran, yang tidak hidup dalam kebenaran. Ya, nggak akan tertipu. Kalau kita mampu tegas kepada diri kita sendiri, kita bisa tegas kepada orang lain. Ya, seperti itulah kerajaannya dibangun. Disitulah saudara, kebenaran itu menjadi panglima saudara. Ya, tapi tentu karena ada dinamika pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh juga melakukan hanya satu cara. Makanya dikatakan ada dinamika pekerjaan Tuhan. Ketika sudah seperti itu, udah tinggalkan. Saya mengucapkan firman, udah tinggalkan. Lihat, tunggu hasilnya nanti. Nah itu yang saya ceritakan sama saudara, pengalaman-pengalaman. Ya. Jadi karena kita itu membaca firman, membaca firmannya itu spontan gitu ya, tidak saya rancang-rancangkan gitu, maka kita mengalir dengan cara ini. Ngikutin terus ritmenya kemana, dia akan ngajar kita. Apa saja mungkin perkataan yang sudah terlalu tinggi, itu bisa menjadi pekerjaan yang sangat sederhana. Iya. Beberapa orang, sudah tadi. Pengejaran kebenaran menuntut ketekunan dan kegigihan. Jika gagal melakukan kehendak Tuhan saat ini, engkau harus mampu membenci dirimu sendiri. Dan dalam hati, diam-diam memutuskan untuk berhasil melakukannya kali berikutnya. Ketika kita belum mampu melakukannya sebelumnya. Jadi kalau dikatakan diam-diam itu nggak perlu diucapkan kepada Tuhan gitu. Nggak perlu kita ucapkan kepada orang lain. Karena kita tahu kalau kita ucapkan gagal lagi, nanti kita malu sendiri. Diam-diam nih. Bertekad dalam diri. Mas mampu melakukan di lain waktu. Karena akan datang juga kesempatan untuk melakukannya. Akan datang lagi. Kita nggak tahu kapan kesempatan itu. Ketika kita melihat diri kita gagal untuk berdoa gitu. Gagal untuk menjadi tenang gitu. Setelah kita mengakhiri satu hari gitu ya, kita mulai merenungkannya. Tuhan, aku terlalu sibuk hari ini. Aku tidak bersekutu dengan Engkau gitu. Tuhan, diam-diam dalam hati kita. Kita punya keputusan untuk memperbaikinya.
Jadi nggak perlu diucapkan itu kepada Tuhan. Jadi kita akan tahu apakah kita harus minta pertolongan Roh Kudus atau tidak. Jadi tidak melulu kita itu berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ini keputusan yang ini. Aku nggak tahu nih. Apa keputusanmu mengenai ini? Wah, kamu yang harus putuskan, bukan aku. Begitu keputusanmu sudah kamu ambil, kamu mentok, baru datang kepadaku. Supaya kamu tahu. Karena setiap orang itu perlu dilatih, saudara, untuk menjadi mandiri. Makanya Tuhan katakan di bagian yang lain, dia akan meninggalkan bumi ini. Dia akan kembali ke tempatnya. Iya. Sampai kamu benar-benar bertobat, katanya. Aku akan ada di tempatku dan kamu di tempatmu. Itu firman, saudara. Dan akan bertekad. Engkau harus bertekad melawan daging saat menghadapi rintangan serupa di masa mendatang. Dan bertekad memenuhi kehendak Tuhan. Beginilah caramu agar menjadi layak dipuji. Walaupun dia tidak mengumumkan kepada orang lain. Jauh, saudara, untuk kita mencapai kehidupan Ayub itu, waduh, itu waktu yang lama, saudara. Dia sangat tekun, saudara. Makanya sampai Tuhan mengumumkannya sama iblis gitu. Iya, kamu lihat hambaku nggak? Ayo, katanya. Dari mana aja kamu? Dari keliling dunia, katanya. Iblis ternyata suka keliling dunia. Jadi kalau seorang yang suka keliling dunia gitu ya. Dari mana saja kamu? Iya, saudara. Oh, kamu keliling dunia ya. Terus kamu lihat apa dong di dunia itu, katanya. Ya, banyak lah gitu. Kadang-kadang saudara kita pengen tahu di dunia yang lain bagaimana gitu. Setelah kita ada di sana, biasa aja ya. Waktu pertama kita Singapura gitu kan, lihat. Ternyata begitu lama tinggal di sana gitu ya. 1 minggu ya. Lebih 1 minggu gitu. 10 hari gitu. Biasa aja ya. Biasa aja memang. Kita rindu lagi kepada tempat tinggal kita kan. Ketika sudah terbiasa, kita merindukan kampung kita gitu. Dan saudara, Tuhan mengatakan, apakah kamu lihat hambaku Ayub, katanya. Tidak ada orang seperti dia di muka bumi ini, katanya. Sesaleh dia, katanya. Barulah dia lihat yang negatif kan, iblisnya gitu. Nah, jadi kalau dikatakan diam-diam kita melakukannya, oh, kita nggak akan perlu, saudara. Jadi kalau kita diam-diam melakukannya, iblis itu nggak diberikan kesempatan gitu untuk menghancurkan kita. Karena apa? Niat dalam hati kita itu mau belajar, mau bertekad. Kita mau melakukan firman Tuhan.
walaupun kita masih gagal. Gitu. Jadi kalau dalam diri kita diam-diam punya tekad gitu ya. Tuhan tidak melihat berapa kali kita lolos. Wah, untuk mengalahkan kekhawatiran dulu itu saudara. Aduh, cuman sampai kapan kamu terus begini? Gak tahu udah berapa kali saudara itu. Sekarang saya gak terhitung loh saudara. Iya, itu karena itu pengalaman yang sangat nyata bagi saya. Sampai ada fondasi saat ini dalam diri saya tidak akan takut menghadapi kesulitan apapun di masa depan. Itu karena perjalanan yang panjang. Iya, sampai bisa sepercaya ini kepada pemeliharaan Tuhan. Iya. Jadi ini berbeda dengan iman, saudara. Dengan iman yang kita dapatkan pertama kali. Berbeda, saudara. Ini dia sudah jadi daging gitu, bukan roh lagi. Beda ya. Roh itu gak bisa dipegang. Tapi kalau daging bisa dipegang. Tahu apa artinya? Jadi kalau kita katakan, aku pegang tanganmu Tuhan. Yang kita pegangkan kayak angin gitu kan. Roh. Tapi kalau daging yang kita pegang gitu, itu kuat. Itulah keyakinan yang sudah menghadapi banyak sekali rintangan saudara. Pencobaan, ujian. Baru seseorang itu bisa mengatakan, aku pegang Tuhan. Jadi ya, di saat apa? Tidak ada yang dapat ku pegang itu, gimana? Itu genggam ya. Saat tak dapat ku genggam, kau genggam tanganmu. Pertama gimana? Saat yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tangan. Saat semua rencanaku, kau rancanganmu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti semua yang ku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Saudara, jadi saat tidak ada yang bisa kita pegang, Dia ajar kita menggenggam tangan Tuhan. Wah, itu satu pengalaman, saudara. Pengalaman yang panjang. Itu masih segar dalam ingatan saya. Sampai kapan kamu terus begini? Sabar sekali loh Tuhan itu. Iya. Saya nggak tahu ya, kesabaran seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan terhadap ciptaannya. Itu benar-benar saudara semakin nyata kalau kita berbeda dengan Dia. Ya. Dan kalau kita bisa mengenal Dia seperti itu, maka kan kita lagi makan firman itu gitu.
maka nanti di kemudian hari kita akan melihat bagaimana apa yang kita makan itu akan kita alami. Sehingga kita memiliki kesabaran yang sama. Ya. Beginilah caramu agar menjadi layak dipuji. Sebagian orang bahkan tidak tahu apakah pemikiran dan gagasan mereka benar. Karena tidak mau tahu gitu. Jadi melakukan rutinitas saja gitu. Kalau saya membayangkan orang-orang di atas saya ya. Kalau saya lihat terus masih kayak gitu. Sama aja kayak dulu gitu. Apalagi kalau nggak berubah gitu ya. Tetap menganggap dirinya hebat gitu ya. Dia harus bapak yang dihormati gitu, atau siapa saja. Kalau melihat gitu. Menganggap kesenioritasannya gitu. Sebagai milik yang harus dipertahankan gitu. Itu rasanya sedih sekali lihatnya gitu. Arti kamu itu gak kenal Tuhan lah gitu. Sayang sekali umurmu sudah sekian gitu. Ya. Kalau melihat orang-orang di atas saya gitu ya, umurnya gitu ya. Mungkin lebih tua gitu dari saya gitu. Baik dari segi mereka mengenal Tuhan katanya gitu ya, percaya sama Tuhan. Tapi kalau melihat cara seperti itu gitu, kasihan sekali saudara. Jadi tidak tahu apakah pemikiran dan gagasan mereka benar. Perhatikan saudara, mereka adalah orang-orang yang tolol saudara. Wah, itu kan kata yang sangat ini saudara. Bagi manusia kan kalau dikatakan pakai kata tolol itu, waduh, itu kan di bawahnya bodoh itu. Tolol lu misalnya gitu. Itu sangat kasar loh. Tapi itulah gambaran bagi orang yang tetap mempertahankan gagasannya. Bahkan tidak tahu gagasannya itu salah atau tidak. Mampukah saudara mengatakan kepada diri saudara tolol gitu? Mampukah saudara? Gak usahlah orang lain. Sanggupkah saudara mengatakan kepada dirimu tolol gitu? Ketika engkau nggak ada perubahan gitu dalam watakmu gitu. Ya, kita benar-benar kan bagaimana firman Tuhan itu benar-benar berkuasa atas kita gitu. Nggak ada kan di sini yang meninggikan diri. Kalau saya katakan itu kepada saudara, berarti kan saya harus pertama katakan itu kepada diri saya sendiri. Jika engkau ingin menaklukkan hati dan melawan daging, terlebih dahulu engkau harus tahu apakah niatmu benar. Nah itu adalah niatmu benar. Itu pertama-tama dulu. Tapi tidak berhenti sampai di niatmu benar aja. Gitu. Hanya dengan begitulah engkau dapat menaklukkan hatimu. Niat ini. Mau dipuji orang enggak? Atau mau apa ya? Karena benar-benar, karena sudah menemukan kebenaran. Karena cinta kebenaran enggak? Karena mulai melihat enggak bagaimana ternyata kebenaran itu sungguh satu keadaan yang harus kita capai enggak? Benar enggak firman Tuhan itu? Benar gitu. Setelah selesai kita menguji itu, lalu kita mulai mengatakan, layakkah aku menguji firman Tuhan? Harusnya enggak layak kan Tuhan.
Ketika Gideon mendengarkan firman Tuhan, pahlawannya gagah perkasa gitu. Dia harus minta beberapa kali tanda gitu. Untuk membuktikan apakah dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Apakah Tuhan yang dijumpainya atau yang menjumpainya dia itu adalah Tuhan Yahweh itu gitu. Dia harus benar-benar gitu. Tapi bagi kita, saudara, apakah kita masih harus seperti itu? Tidak kan? Kenapa? Apakah kita masih, jangan-jangan iblis yang memimpin aku? Apakah kita masih seperti itu? Tentu tidak kan? Kalau kita seperti itu berarti kan seolah-olah iblis itu lebih kuat daripada Tuhan itu. Tapi kalau kita tidak mempedulikan dia, berarti kita kan gak berjaga-jaga. Jika tidak tahu apakah niatmu benar, mungkinkah engkau dapat menaklukkan hati dan melawan daging? Tentu tidak akan bisa menaklukkannya. Kita gak bisa terus berkata seperti Paulus, ambillah duri dalam daging ini gitu. Enggak. Enggak hanya mendengarkan, oh cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu dulu. Sekarang tidak. Dia sedang melatih kita. Gitu. Jadi firman yang kita dengar berbeda. Yang kita dengar untuk pribadi kita sendiri pun berbeda. Gitu. Ya, ternyata sudah lewat. Saya bilang, haleluya. Baik, saudara, sudah jam 6. Saya tidak menyadarinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat persekutuan kami dengan firman. Terima kasih Tuhan. Kami tahu firman-Mu meneguhkan hati kami. Membuat kami bisa melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Anugerah-Mu mampukan kami melakukan dan menerapkan kebenaran ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, itu Tuhan.